Ya, what's up cuy? Jadi kita kembali lagi ternyata setelah kemarin kita berikan sanksi-sanksi, kemungkinan sanksi Kemungkinan ya. sanksi ternyata akhirnya sanksinya cuma berupa kartu kuning ya. Kalau Ya, kata sanksi administratif aja. Ketua PSSI Pak Erick Thohir cuma sanksi administratif yang apa sih namanya Tidak di-banned. tidak di banned. Kalau kartu merah mungkin di banned ya. Kalau ini kan cuma apa Kartu dana kuning. dana forward itu dibekukan sementara dulu, jadi kita masih bisa mengikuti SEA Games 2023 yang ada di Kamboja kan. Oh ya. Dan menariknya SEA Games ini ada U-nya juga ya, U22 ya. Iya. Kalau nggak salah. Jadi U22, U23, U22 gitu kan. pemain di atas Plus ditambah kalau nggak salah 3 pemain senior bisa Oh, bisa masih ikut boleh. bisa ikut SEA Games. memperkuat SEA Games. Oke. Dan setelah dicek ternyata Indonesia satu grupnya dengan Kamboja, Tuan rumah Myanmar, Kamboja. Filipina, Timor Leste. Dan di grup sebelah ada Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos. Ternyata di grup sebelah lebih menyeramkan ya. Ya, di grup Indonesia cenderung lebih mudah ya, soalnya tim-tim yang biasa jadi pesaing Indonesia, contoh seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Itu di sebelah itu semua. satu grup semua Iya. di sebelah kan. Indonesia cenderung yang lebih mudah lah. lebih ringan. Nah, Jadi untuk bisa lolos ini kemungkinannya sangat-sangat besar ya. wajib sih Iya. kalau melihat dari isi grup, Karena grupnya Kamboja sendiri. pun walaupun sebagai tuan rumah tidak terlalu signifikan. Iya, permainannya. masih Masih di bawah berkembang kita. tapi masih di bawah kita kan. Kalau Filipina sendiri gimana? Biasanya kan barang Filipina bagus-bagus. Basketnya kan Filipina Ya, mendominasi, betul. ya dong. Betul. Anda Tapi ini kan tahu apa sih? Tapi SEA Games kemarin kan Diobok-obok dia Indonesia. oleh ya? Indonesia. Oh. Berarti kemungkinannya Indonesia bisa lolos sama Myanmar. Tetap pasti ada perlawanan, terutama dari tuan rumah Kamboja yang sepak bolanya lagi berkembangnya. Myanmar gimana? Myanmar, Filipina juga sebenarnya kuat, tapi kalau kita lihat dari head to head, dari Masih unggul perjalanannya Indonesia, dari yang lalu-lalu Indonesia apa namanya Masih di atas lah. masih di atas lah kualitasnya. Jadi kalau untuk sekedar Lolos lolos grup. dari grup seharusnya sih harus wajib Harus lolos ini. dan juara grup kayak gitu kan. Ini Biasa kan berarti ada langsung ke penghalang. semifinal ya. Langsung semifinal bertemu dengan ya kemungkinan besar pasti akan bertemu lagi dengan rival-rival abadi di Indonesia di Asia Tenggara ya, kayak Thailand, Vietnam. Malaysia, Tapi ya. apabila juara grup kan otomatis peringkat 2 dari grup sebelah Jadi runner up. Ketemu juara grup ya, kan? ketemu juara grup. Terus kemungkinan masuk final kan tinggi, dan ya kayaknya udah saatnya sih Indonesia harus juara ya di SEA Games. Soalnya udah terakhir Indonesia juara kan Lama sekali ya. Zaman tahun BP. BP Oh, bukan BP Mega juga. runner up juga ya. Tahun 1991 emas SEA Games sangat untuk lama bola ya, sekali. untuk bola ya. Terakhir itu Oh, tahun kemarin basket zaman dulu pelatih Barito itu Salahuddin. Oh, Nah. oke. Kalau soal pelatih ini ternyata bukan Sintayong ya. Jadi Ya, coach Sintayong. Indra Sapri. Tapi kan ini penunjukan coach Indra Sapri ini kan emang bukan baru sekarang ya. Sintayong kan emang difokuskan untuk senior. senior, sama kan untuk timnas U20 mau Piala Dunia yang batal kemarin kan. Jadi kan Sintayong fokus ke Piala Dunia, Indra Sapri ditunjuk sebagai SEA Games. SEA Games. Tapi kan kayaknya tidak ada perubahan. Tapi berarti, tetap Indra Sapri yang tetap megang. Coach Indra ini cukup optimis ya untuk SEA Games ini di 2023 ini kan, karena secara dari manajemen waktu bertanding dan juga menurutnya sangat baik. Terus juga grupnya pun juga tidak terlalu berat untuk Indonesia. Tapi menurut gue ya emang diunggulkan untuk di grup otomatis Untuk juara lolos untuk lolos dan juara grup. Tapi kalau untuk cuma sekedar lolos grup kan Indonesia udah sering kan. Oh, iya. Kalau malah mentok kan biasanya di final ketemu Thailand, semifinal Vietnam. Tapi kan kadang-kadang biasanya Indonesia bisa jadi runner up grup di SEA Games ini kan. Kalau masih seandainya satu grup sama Thailand atau Vietnam kan kadang-kadang. Iya. Nah, Tapi optimisnya semifinal mungkin bisa ketemu Thailand, Vietnam ya, atau Malaysia ya. ya Dan itu kemungkinan besar
pasti ketemu mereka kan. Tapi secara Tapi kalau juara grup kan otomatis yang peringkat 2 ya. runner up-nya yang ketemu. Walau peringkat 2-nya kalau seandainya Thailand jago-jago semua. Thailand peringkat 1, Myanmar Vietnam mungkin, peringkat 2. atau Malaysia ya. Singapura juga. Singapura sedang juga berkembang, kan. Kemarin kan semifinalnya malah sama Singapura kan. Bukannya itu AFF ya. AFF. Tapi AFF dan SEA Games ini kan yang ikut sertanya kurang lebih sama ya. Kalau nggak salah yang terakhir kemarin SEA Games cuma peringkat 3. Kalah sama Kalah itu sama kan, Thailand kan. Enggak, kalah sama Vietnam. Terus menang sama Myanmar. Yang tahun 2021 kemarin Iya, itu iya. yang angkatan Egy ya. Oh, kalau AFF. No, SEA Games. Oh, SEA Games. Kalau yang AFF kan di final kalah Kalah sama sama Thailand. Thailand, kan? Kalau AFF kan senior, kalau Iya. SEA Games kan yang Oh, U20. iya, iya, iya. Nah, Berarti tapi dari segi sepak bola Indonesia ini masih levelnya berada di bawah Thailand ya. Kalau bawa kita- Thailand sama apa ya, sama Vietnam. Kalau dari segi pemain, menurut gua nggak ada yang terlalu yang jauh signifikan. Kita ada juga Tapi dari naturalisasi segi pemain. permainan mungkin Nah, itu dari segi Thailand permainan, sangat mendominasi. dari segi menyerang dan kekompakan bertahannya tim, kan, kekompakan tim. Terus juga Kalau satu untuk Indonesia size tidak ada masalah. tidak sih, ada kurang masalah. lebih aja. Tapi kadang-kadang kekompakan tim, efektivitas, terus sama kadang-kadang cenderung fisik. Oh iya. Di babak kedua kadang-kadang Kelelahan Indonesia ya. Lalu mainnya seolah bola nggak sering hilang. nggak gitu ngotot kan. seperti babak pertama biasanya. Nah, kalau saya lihat pemain Thailand dan Vietnam itu lebih stabil gitu. Oke. Sedikit kita bahas soal pemain-pemain yang akan berlaga nih. Di antaranya Kalau nggak salah ada 36 pemain yang dipanggil Coach Indra Sapri kan, yang untuk melakukan TC mungkin akan dikerucut aja mungkin 24, 20, 22, 24. Pratama Arahan masih main juga ya. Sekarang kan ada beberapa, kalau Rizky nggak salah ada Ridho kan. 6 pemain senior yang akan bergabung di tim SEA Games. Tapi kan karena tim senior sendiri untuk Indonesia kan termasuk timnas muda ya. Iya, Seperti Rizky Ridho, seperti Pratama Arhan, umurnya kan masih muda ya. Mungkin Witan, Marcelino juga masih malah dipanggil, kan? malah di bawah 20 kan masih, tapi kan dia juga sudah bisa bermain Bermain di sudah senior. dipanggil di senior. Jadi di timnas SEA Games sekarang itu jam terbang pemainnya udah lebih tinggi lah. lebih tinggi karena Elkan sudah bermain Bagot di juga main juga. Iya, Elkan Bagot kan juga main juga. Ini salah satu prospek Sintayong yang memilih untuk memainkan banyak pemain muda dibanding pemain senior ya. Iya, Untuk prospek yang menunjang prospek ke depannya. mungkin di timnas senior sendiri kan akan jadi tim muda, tapi untuk di usia yang U23-nya pemain-pemain ini lebih matang karena jam terbang internasionalnya kan tinggi. Dan Thailand pun juga seperti itu kan. Ya, Thailand Banyak sudah kan dari dulu, pemain-pemainnya yang Vietnam muda-muda juga. gitu. Terus Barcelona juga dipanggil kan. Terus beberapa timnas U20 kemarin yang mau Piala Dunia kayak Diikut kaptennya seleksi itu juga. kan Ferrari juga kan diikutkan TC kan. Dan kita sangat berharap Indonesia bisa berbuat banyak di SEA Games tahun ini ya. Ya. Minimal emas atau perak lah ya. Nggak bisa, perak kita sudah sih 2011 kita perak Berarti harus zaman emas harga mati. zaman Diego Michel dulu Oh, kan iya. yang kalah sama Malaysia. Ivan Bahdim itu ya masih main ya. Irfan Bahdim kalau nggak salah nggak main. Irfan Bahdim final AFF Oh, AFF yang masih sama zaman, Gonzales. ya. Tapi kalau yang itu kan Oktomaniani, terus yang Patrick Wanggai, itu pun Kurnia untuk Mega. di perak ya. perak. Runner up. Kita sudah sering dapat perak seperti AFF ya, perak, tapi juara belum pernah. Tapi terakhir tahun Jadi ini 1991. seolah harus membuktikan bahwa terlepas dari kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia, kita Ya, masih membuktikan- bisa perform di SEA membuktikan. Games loh. Soalnya kan di basket sendiri kita udah Udah- pecah telur kan ya Iya, kemarin udah yang emas. SEA Games kemarin kan Mas Lawan akhirnya Filipina ya. akhirnya bisa meruntuhkan dominasi Filipina. Nah, untuk bola sendiri ini enggak di Asia Tenggara, untuk Asia Tenggara sendiri kan udah enggak apa ya, enggak mau di mana diadakan, tuan rumah sekalipun kan balik lagi mental pemain, kesiapan pemain, cara bermain itu kan yang soalnya kita
kita bermain, contoh lah kita bermain di Malaysia sendiri kan pendukung kita tetap banyak. Iya, tetap banyak. Di banyak-banyak pekerja-pekerja kan juga yang menonton. Dari supporter pun tidak ada masalah. Dari TKI kan. Jadi kan supporter juga di stadion booster buat pemain. Booster. Nah, tapi sedikit perbedaan antara gaya bermain Indra Sapri dan Sintayong. Indra Sapri ini kan udah cukup lama ya, nggak terlalu megang timnas terus jadi pelatih. Kemarin kan dia sebagai dirteknya Sintayong. Oh, iya. Masukkan pemain-pemain yang mau diseleksi. Berarti Coach Indra secara tidak langsung sangat mengenal para pemainnya ya. Kalau untuk pemain muda kan emang spesial Coach Indra. Tahun 2013 kan pernah juara sama Evan Dimas U19. Oh iya. Nah, kalau untuk biasanya pemain muda biasanya Coach Indra Fahri Husaini itu kan biasanya untuk yang usia-usia muda yang kalau dari segi bermainnya dulu sih ya waktu tahun 2013 yang waktu Evan Dimas itu termasuk yang dikatakan orang, "Oh, ini bermainnya tiki taka seperti Barcelona." Tapi kan itu udah lama, kadang-kadang kita mau position game pun sekarang kan melihat siapa lawannya. Iya. Kadang bisa bermain seperti atau mungkin akan lebih reaktif football ya. Nah, kan tergantung kita pun kalau megang bola kita tidak bisa create chance dan kan direbut orang kan ya ujung-ujungnya yang reaksi football kan yang bisa kena counter Barca sekalipun kan sekarang enggak mesti position football kan, kadang lihat lawannya itu kan juga dan sudah ada antitesisnya kan sekarang tiki taka position football, menunggu tumpuk pemain, rebut, counter, transisi secara cepat kan kadang-kadang kewalahan juga kan. Oke lah, itu sedikit bahasan kita tentang SEA Games. Ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga lebih banyak lagi yang menonton. Amin. Dan kita tetap dukung Indonesia untuk merebut emas di SEA Games pecah telur emas 2023 ini ya. Good luck timnas.